Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang udah mampir di video aku tapi belum subscribe channel aku, jadi tolong subscribe dulu channel aku supaya channel aku semakin berkembang dan aku akan upload video-video yang lebih berkualitas. Jadi jangan lupa subscribe dulu channelnya ya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi ke bunda-bunda semua tentang cara mengatasi bengkaknya payudara saat ingin menyapih si kecil. Nah, kayak pengalamanku yang kemarin nih, tepat di bulan Ramadan ini, babyku umurnya tepat 2 tahun. Nah, jadi seminggu sebelum Ramadan kemarin, aku sempatkan buat menyapih si kecil. Dan itu prosesnya bunda luar biasa. Keputusan untuk menyapih si kecil biasanya diikuti dengan bengkaknya payudara bunda. Dan terkadang bisa bikin si bunda panas dingin. Dan rasanya pun sangat tidak nyaman, itu pasti. Karena saya yang udah ngalamin sendiri bun. Karena secara alami payudara akan memproduksi ASI ketika bunda memiliki bayi, dan payudara akan memproduksi ASI lebih sedikit ketika bunda ingin menyapih si kecil. Jadi jika bunda ingin memutuskan untuk menyapih si kecil, jangan terburu-buru. Bunda harus mengisyaratkan tubuh bunda jika bunda ingin menyapih. Jadi tidak dianjurkan buat bunda untuk terburu-buru ya, atau enggak secara mendadak untuk menyapih si kecil. Hal ini dilakukan karena agar tubuh itu untuk mempersiapkan diri untuk memproduksi ASI secara perlahan-lahan itu semakin sedikit. Nah, dengan memberi isyarat kepada tubuh itu dengan cara bunda mulai mengurangi pemberian ASI pada si baby. Nah, sebelumnya saya mau cerita. Awalnya saya juga nggak tahu tentang apa-apa, tentang cara tips seperti ini saya tidak tahu menahu bunda. Saya menyapih si kecil, kemudian sehari setelah saya menyapih, dan itu luar biasa sakitnya minta ampun. Di malam hari payudara terasa penuh, bengkak dan sakit. Dan untuk tidur pun sangat susah. Untuk miring ke kanan itu sakit, ke kiri itu sakit. Nah, pas malam hari aku berpikir gimana sih caranya biar nggak sakit. Nah, kata orang-orang untuk menyapih ini, untuk bisa sembuh biasanya memakan waktu kira-kira 1 minggu. Dan aku ngebayanginnya bun, ya ampun, aku harus 1 minggu harus kayak gini, apa bisa? So, aku malam-malam aku tanya Mbah Google gimana sih caranya biar nggak sakit. Nah, akhirnya aku ketemu. Terus aku praktekin langsung bun. Jadi berikut ini aku bakal berbagi pengalamanku buat bunda-bunda semua yang mau menyapih si baby. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda semua. So, berikut cara mengatasi bengkaknya payudara saat menyapih si kecil. Nah, yang pertama, keluarkan ASI ketika payudara mulai terasa sakit bun. Namun, memumpanya jangan terlalu banyak. Jadi ketika bunda merasa payudara mulai sakit, ya nggak mulai, tapi udah sakit, tapi udah nggak bisa ditahan. Nah, itu bunda mulai memompa ASI, tapi dalam jumlah sedikit. Tujuannya untuk meredakan rasa sakit.
untuk meringankan rasa nyeri yang bunda alami itu. Tapi jangan terlalu banyak, karena perlu diingat jika bunda terlalu sering dan terlalu banyak dalam mengambil ASI, maka ASI pun akan diproduksi lebih banyak lagi, bun. Jadi di sini bunda harus hati-hati dalam memompa ASI. Jadi perlu digaris bawah. Jadi bunda hanya akan memompa ASI ketika payudara bunda sudah tidak terasa nyaman. Nah, yang kedua yaitu kompres dengan air dingin. Ketika payudara bunda mulai sakit, kompreslah dengan daun kubis yang dingin atau air es. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi peradangan dan nyeri pada payudara yang membengkak. Dan tujuan lainnya yaitu untuk menyumbat saluran ASI. Jadi, perlahan-lahan ASI mulai mengurangi produksinya. Nah, yang ketiga, kenakan bra yang tidak ketat. Bunda harus memilih bra yang lebih nyaman pada saat dipakai. Jangan memberi tekanan pada payudara, karena ketika payudara yang membengkak, jika mendapatkan tekanan itu sakit, bun, akan mempengaruhi itu, bun. Jadi pilihlah bra yang lebih nyaman dan tidak ketat. 4. Nah ini, bun, aku nggak tahu kalau nggak yang ini bakalan sakit nggak, aku juga nggak tahu ya. Yang keempat yaitu minumlah obat anti nyeri. Nah ini, bun, maksudnya itu nggak selamanya nggak sesakit, gimana ya, tetap sakit tapi masih bisa dikontrol gitu. Jadi ketika waktu sakitnya masih bisa dikontrol, tapi sakitnya itu tetap membawa hawa emosi ya, bun. Soalnya sakitnya kan ketika kesenggol aja udah sakit, bun, gitu. Jadi aku nggak mau ya punya baby kecil terus aku marah-marah terus, kan kasihan gitu ya. Jadi aku paginya langsung ke apotik buat beli ibuprofen, obat anti nyeri. Tapi aku minumnya waktu aku lagi dalam keadaan yang emang bener butuh anti nyeri. Jadi aku minum obatnya, dan itu dalam 15 menit itu efeknya langsung kelihatan. Yang biasanya kalau kesenggol itu sakit, nah pas minum obat ini nggak terasa sakit, bun. Itu beneran sangat membantu itu. Jadi selama 3 hari itu aku produksinya udah menghambat, udah produksi ASINya udah menurun dan udah nggak sakit lagi. Nah ketika waktu aku udah minum obat terus nanti kok sakit lagi, kepenuhan gitu, udah penuh, udah full, udah bengkak gitu, aku pompa lagi, tapi kan dalam jumlah sedikit. Nah gitu, kalau pas lagi nyeri tapi kok nggak penuh tapi kok sakit gitu, aku baru minum ibuprofen. Nah untuk yang nomor 4 ini aku saranin buat bunda juga, tapi jangan terlalu banyak mengkonsumsi karena anti nyeri itu juga nggak terlalu bagus ya, bun. Intinya cuman buat pereda nyeri gitu aja lah. Kalau bunda nggak bisa nahan itu ya perlu itu, tapi kalau bunda-bundanya itu lebih strong dari aku ya nggak perlu pakainya juga nggak apa-apa. Nah yang kelima yaitu kurangi minum air, karena air itu cairan, sedangkan untuk memproduksi ASI itu membutuhkan cairan yang banyak. Jadi buat bunda kurangi minum air, tapi jangan tidak minum air, hanya kurangin saja, jangan terlalu banyak. Kurangin aja lah gitu, bun, supaya produksi ASINya itu bahan bakunya tuh nggak terlalu banyak, jadi kurangi minum air.
pijatlah payudara. Hal ini dilakukan jika Bunda merasa di bagian tertentu ada gumpalan dan berwarna kemerahan. Nah, itu dapat memicu terjadinya mastitis. Mastitis itu pengendapan air susu. Tapi kalau didiamkan saja itu dapat meletus dapat memburuk. Jadi ini perlu hati-hati, Bun. Nah, cara mengatasinya yaitu jika Bunda merasa ada gumpalan di bagian payudara, jadi kompreslah dengan air hangat, kemudian dipijat perlahan-lahan pada bagian itu. Ulangi beberapa kali. Nah, fungsinya air hangat itu untuk melancarkan saluran ASI, sedangkan air dingin tadi untuk menyumbat saluran ASI. Jadi untuk supaya gumpalan itu menyebar, Bunda membutuhkan air hangat untuk mengompresnya. Nah, Bunda tuh gimana sih? Ya disuruh kompres air dingin, ya disuruh kompres air hangat. Yang bener tuh yang mana, Bun? Gini, Bun, aku jelasin ya. Makanya dari nomor 1 itu aku nyaranin buat pompa ASI. Pompa ASI ketika payudara penuh. Dan gumpalan itu terjadi itu karena ASI yang menumpuk dan tidak ada jalan keluarnya dan tidak dikeluarkan gitu, Bun. Jadi dia tuh mengendap sehingga terjadi gumpalan. So, kalau Bunda terasa payudara mulai penuh, alangkah baiknya dipompa, dikeluarin sedikit, terus dikompres. Jadinya produksi kompresnya pakai air dingin, jadi produksinya menghambat. Yang datang itu dikit gitu. Kalau udah penuh buang dikit. Nanti produksinya kalau dikompres pakai air dingin, produksinya juga dikit gitu, Bun. Tapi kalau si Bunda nggak mengeluarkan ASI sama sekali waktu penyapihan itu, ya sakitnya itu juga luar biasa, dan itu juga dapat menyebabkan mastitis, gumpalan itu pengendapan. Jadi saya sarankan tuh harus ketika penuh tuh dikeluarin sedikit. Nah, dengan pengeluaran ini juga dapat mengatasi dan mengurangi rasa nyeri. Nah, waktu aku pergi ke mamahku, terus aku bilang aku lagi nyapi si Dede gitu. Ya udah jangan dipompa, udah diemin aja, kan kata orang dulu seringnya gitu ya. Udah didiemin aja gitu. Tapi karena sekarang udah zamannya modern, dengan caraku ini, aku dalam 3 hari itu produksi aslinya udah seminim mungkin dengan cara itu. Tapi kalau enggak dengan cara itu, maka produksi aslinya akan menghambat sih, iya. Tapi kan penumpukan pada payudara itu yang dapat menyebabkan si Bunda bisa panas dingin itu. Nah, tapi waktu aku kemarin nyapi itu, aku nggak ngerasa panas dingin, cuman ya sakit pada payudara aja. Soalnya kan ketika waktu mulai penuh aku pompa, ketika penuh aku pompa lagi, ketika penuh aku pompa lagi. Yang bikin panas dingin itu kan itu hampir terjadi mastitis, itu pengendapan. Jadi rasanya itu sakit. Jadi alangkah baiknya kalau mau menyapi si baby, aku saranin dengan langkah kayak gini aja. Insya Allah akan membantu.
Nah, sekian video dari aku ya Bun. Jika Bunda kurang paham, bisa komen di bawah. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, atau si Bunda ingin aku membuat atau berbagi ilmu seperti apa gitu, bisa komen langsung di bawah. Nanti aku usahain buat cari materinya, oke? Terima kasih udah mau nonton, dan jangan lupa subscribe channel aku, dan see you next time. Bye bye. Thank you ya guys udah nyimak videoku sampai akhir. Semoga kita semua sama-sama sehat ya.